Selamat datang di Buaran Teater. Apakah kalian sudah menyiapkan cemilan untuk menonton video kami? Jika sudah, yuk kita mulai. Kali ini, kita akan membahas film yang berjudul Barbarian. Film yang dirilis pada tahun 2022 menceritakan seorang wanita memesan rumah untuk menginap, yang ternyata rumah tersebut menyimpan monster yang mengerikan. Di awal film pada malam hari saat turun hujan deras, diperlihatkan seorang wanita bernama Tess, yang baru saja tiba di depan rumah yang ia sewa dari aplikasi online. Tess tidak dapat masuk ke dalam rumah karena kuncinya tidak ada di dalam kotak. Melihat sekitar rumah yang lampunya tidak menyala, sepi, sunyi, membuat Tess kembali masuk ke dalam mobil. Saat itulah dia melihat seseorang di dalam rumah yang jelas adalah seorang pria bernama Kate, yang mengaku telah menyewa rumah ini terlebih dahulu dan telah tinggal di sini selama beberapa hari. Tess memperlihatkan bukti pembayaran di aplikasi bahwa dia sudah menyewa rumah ini, sehingga mereka berdua bingung karena Kate juga menyewa di aplikasi online yang berbeda. Kate mengajak Tess untuk masuk. Tess pun izin ke toilet dan merasa sedikit curiga kepada Kate. Kate menunjukkan nota pembayaran. Tess pun percaya jika Kate menyewa terlebih dahulu dibanding dirinya. Mereka berdua bingung dengan maksud dari pihak pengelola, mengapa menyewakan tempat yang sudah disewa. Tess berniat untuk pergi mencari tempat untuk menginap di handphone. Kate yang merasa tidak enak hati, menawarkan Tess untuk tinggal. Tess bisa tidur di kamar dan Kate bisa tidur di sofa. Saat di kamar, Tess menemukan dompet milik Kate. Tess memfoto KTP Kate untuk berjaga-jaga apabila Kate melakukan hal-hal aneh terhadap dirinya. Setelah Tess mencuci muka, terlihat Kate sedang duduk menunggu Tess untuk minum wine bersama, agar kecanggungan di antara mereka berkurang. Tess yang masih berwaspada terhadap Kate menolak untuk minum bersama, tapi setelah beberapa menit, mereka berdua akrab. Tess menerima minuman dari Kate. Waktu lagi tidur, Tess tersadar bahwa pintu kamarnya terbuka. Tetapi Kate masih tidur pulas di atas sofa. Tess bingung siapa yang membuka pintu kamarnya. Paginya, Tess menemukan sepucuk surat dari Kate yang sedang jogging keluar, di mana Tess harus pergi ke kota untuk menemui seseorang untuk pekerjaan. Dan Tess sangat terkejut melihat sekeliling rumah yang terbengkalai dan tak berpenghuni. Tiba di kota, Tess langsung membicarakan tentang pekerjaan dengan wanita yang ditemuinya. Saat Tess memberitahu tempat sewanya, wanita itu terkejut, menunjukkan bahwa wanita itu tahu perumahan itu tidak layak huni dan bermasalah. Tapi Tess tidak merasa baik-baik saja karena mempunyai teman seperti Kate. Tess tetap kembali ke perumahan itu. Tiba di rumah, Tess terkejut karena ada seorang pria yang lari dan memanggilnya untuk jangan tinggal di rumah tersebut. Tess yang ketakutan segera masuk ke dalam dan menghubungi 911. Tetapi tidak ada petugas yang tersedia akibat ada acara besar di kota. Saat sedang modal, Tess kehabisan tisu. Tess mencari di setiap ruangan, hingga akhirnya dia menemukan tisu di ruangan bawah tanah. Namun saat kembali ke atas, pintu itu tiba-tiba terkunci sendiri, sehingga dia tidak dapat keluar. Sadar jika handphonenya tidak terbawa dan kunci rumah ada di dirinya, jelas Kate yang di luar tidak dapat masuk. Sehingga Tess mencoba untuk keluar melalui jendela kecil. Ketika dia sedang mencari pijakan untuk ke atas, Tess menemukan tali yang dimana jika tali itu ditarik, pintu rahasia akan terbuka, di mana terdapat terowongan gelap. Tess menggunakan pantulan lampu dengan cermin untuk melihat apa yang ada di dalam sana.
Seperti biasa, dengan rasa penasarannya Tess masuk ke dalam dan menemukan sebuah ember dan kamera yang menghadap ke ranjang kotor, juga dinding yang ada ceplakan tangan. Tess pun memutuskan untuk keluar. Tess menceritakan apa yang baru saja ia lihat kepada Kate, dan memutuskan untuk segera pergi dari rumah. Kate menahan Tess untuk pergi, dan Kate ingin memastikan apa yang dilihat Tess di bawah sana. Kate menyuruh Tess untuk menunggu di atas sebentar. Beberapa saat setelah Kate masuk, Tess yang khawatir mengikuti ke ruang bawah tanah. Pintu yang mulai tertutup namun berhasil ditahan oleh Tess, lalu diganjel dengan kursi. Karena Kate tak kunjung keluar, Tess memutuskan untuk masuk kembali ke dalam terowongan dan menemukan terowongan lain yang lebih gelap. Sambil ketakutan memanggil nama Kate, dengan penerangan dari handphone, Tess masuk menyusuri terowongan gelap tersebut. Dan, sambil ketakutan Kate mengatakan jika ada seseorang di dalam terowongan ini dan sempat menggigitnya. Ketika Kate meminta Tess untuk mempelankan suara, namun selanjutnya, beberapa hari kemudian diperlihatkan seorang pria bernama AJ. Dia seorang aktor. AJ di tengah jalan ditelepon oleh agensinya jika peran dalam sebuah film series akan diberhentikan akibat salah satu aktris yang mengaku diperkosa oleh AJ. Aji menemui manajernya untuk mengurusi masalah ini. Aji ingin menuntut balik, namun dana yang dia miliki tidak cukup untuk menyewa pengacara dan tetek bengek lainnya. Aji disarankan untuk menjual salah satu properti, di mana salah satu properti tersebut ternyata adalah perumahan di mana Kate dan Tess berada saat ini. Tiba di sana, Aji merupakan pemilik resmi rumah ini pun masuk ke dalam begitu saja. Menemukan kursi yang menahan menuju pintu ruang bawah tanah, termasuk beberapa barang penting milik Kate dan Tess. Aji menghubungi pihak pengelola, menanyakan apa ada orang yang sedang menyewa atau tidak. Namun, anehnya pihak pengelola mengatakan jika tidak ada orang yang menyewa rumahnya. Tak mau pusing, Aji pergi menemui temannya di sebuah klub dan minum-minum sampai mabuk. Saat pulang, tanpa sadar menelpon seseorang untuk meminta maaf. Paginya Aji membongkar barang milik Tess dan menemukan sebuah laptop di dalam tas, yang membuat Aji semakin yakin bahwa ada orang lain selain dirinya. Saat sarapan, Aji mendengar suara dari ruang bawah tanah. Aji mengambil sebuah pisau dan senter untuk jaga-jaga, dan memasuki ruang bawah tanah. Aji sangat terkejut menyadari rumahnya memiliki ruang bawah tanah. Bukannya takut atau curiga, Aji justru searching mengenai luas ruang bawah tanah, apakah bisa dijual atau tidak. Setelah memastikan ruang bawah tanah terhitung, Aji langsung mengukur luas dan panjang terowongan tersebut, karena merasa cukup jika dijual dan mendapatkan untung. Aji menemukan satu ruangan dengan televisi menyala yang memutar sebuah kaset tutorial menyusui bayi. Aji masih memegang pengukurnya, namun meterannya tiba-tiba. Saat menghindar, Aji masuk ke dalam sebuah kurungan di mana Tess juga terkurung di sana. Tess menyuruhnya untuk tetap tenang dan pelankan suaranya. Kita akan flashback ke masa lalu ketika perumahan ini masih hidup dan masih banyak penghuni. Di situ ada seorang pria yang merupakan pemilik lama rumah ini, tengah berbelanja kebutuhan persalinan bayi. Cukup aneh, karena pria ini tinggal sendiri. Saat pria itu pulang ke rumah, terdengar samar-samar suara wanita yang berteriak dari ruang bawah tanah, sehingga terungkap bahwa pria ini sering menculik wanita dan mengurungnya di ruang bawah tanah, dan menghamilinya sehingga melahirkan beberapa bayi yang dikurung. Kembali ke saat ini, Tess menyuruh Aji untuk menurut apa saja mau monster itu. Tak lama kemudian, monster itu menyodorkan sebuah botol susu. Monster tersebut menganggap Tess dan Aji sebagai bayinya, seperti dalam video tutorial yang dia putar tadi. Aji menolak meminum susu botolnya, membuat monster itu marah, menyeret Aji ke dalam kamar, dan memaksa Aji untuk netes di monster itu. Tess memanfaatkan situasi ini untuk kabur, namun
Ya, Tess menginjak meteran yang dibawa AJ. Tess pun berlari ketakutan memecahkan kaca. Beruntungnya, dia ditolong oleh pria yang meneriakinya waktu itu. Pria itu menyuruh Tess untuk segera pergi, tapi Tess tidak tega meninggalkan AJ dan memilih untuk menolongnya. Tess menghubungi kepolisian. Tess akhirnya berhasil memanggil dua petugas yang sedang berpatroli. Namun kedua petugas ini tidak menganggap serius masalah Tess. Kedua petugas ini mendapatkan panggilan di tempat lain dan memilih untuk pergi dari sana. Dan malam pun tiba, Tess berpikir untuk menyelamatkan AJ walaupun resikonya dia tertangkap lagi. Tess masuk dan mengambil kunci mobil untuk pergi. Tapi, tiba-tiba monster itu keluar. Dan AJ yang sudah aman berjalan menyusuli lorong gelap mengikuti kabel-kabel lonceng. Akhirnya menemui ujung terowongan yang di situ ada seorang kakek-kakek tua sedang berbaring lemah di atas ranjang. Kakek ini ternyata pemilik rumah sebelumnya, yang kita lihat di adegan flashback tadi. Tanpa mencurigai kakek itu, AJ bercerita jika dia keluar dari sini dengan selamat, dirinya akan melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib. Si kakek yang sudah tidak berdaya ini pun memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan sebuah pistol. Saat Tess yakin jika monster itu sudah mati, Tess masuk kembali ke terowongan itu untuk menyelamatkan AJ. Namun saat itulah, tiba-tiba muncul suara tembakan yang mengenai samping perut Tess. Ternyata itu ulah si AJ. AJ mengira Tess adalah monster tersebut. AJ membawa Tess keluar dari rumah ini. Tess terkejut karena monster itu sudah tidak ada. Kunci AJ pun tertinggal di lorong. Tidak ada pilihan lain, mereka berdua harus pergi mencari tempat aman dan bertemu pria yang menolong Tess tadi. Pria itu bercerita bahwa monster wanita mengerikan itu adalah anak kandung dari si kakek-kakek tadi, alias pemilik rumah yang lama. Dia dilahirkan dari rahim wanita yang diculik si kakek, dan sudah tinggal di sana selama 40 tahun. Pria itu juga mengatakan tempat ini aman, karena dia sudah tinggal di sini lebih dari 15 tahun. Namun, tiba-tiba, AJ dan Tess menaiki tangga. Sampai di atas, AJ memikirkan cara bagaimana bisa lolos. AJ pun menyingkirkan hati nuraninya dan melemparkan Tess dari atas ke bawah. Yap, monster itu mengorbankan dirinya menyelamatkan Tess. AJ turun, melihat keadaan Tess. AJ berusaha lagi untuk membawa Tess. Namun, Tess yang sudah kehabisan tenaga berusaha menggapai pistol AJ dan menodongkan ke kepala monster wanita mengerikan itu. Itulah tadi film Barbarian. Terlepas dari sosok yang menyeramkan, wanita itu hanya ingin menjadi ibu yang baik, memiliki bayi yang dia bisa rawat sepenuh hati. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi di Buaran Teater. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow.